Halo Sobat Edukasi, selamat datang di video kita kali ini. Hari ini kita akan membahas tentang peran penting kepala sekolah dalam mengelola sarana dan prasarana, khususnya yang berada di kelas. Mungkin kita selama ini hanya melihat hasil akhirnya saja, yang kelasnya bersih, yang nyaman, lengkap, dengan segala fasilitasnya. Tapi tahukah kamu kalau dibalik itu semua ada proses yang panjang yang dikelola dengan penuh tanggung jawab oleh kepala sekolah dan timnya. Yuk mari kita bahas bersama. Pertama, kenapa pengelolaan sarana dan prasarana itu penting? Ya apalagi kalau bukan karena kelas itu adalah tempat dalam proses kegiatan belajar mengajar. Kalau kelasnya sempit, pengap, kursinya rusak, atau papan tulisnya buram, tentu proses pembelajaran akan terganggu juga, bukan? Sarana dan prasarana yang baik bukan hanya soal fasilitas yang mewah, tapi lebih kepada apakah fasilitas itu bisa menunjang proses kegiatan belajar mengajar dengan secara optimal atau tidak. Maka dari itu, kepala sekolah punya peran sentral untuk memastikan semua proses itu berjalan dengan baik. Lalu apa saja sih tugas kepala sekolah dalam pengelolaan sarana dan prasarana kelas? Mari kita lihat tahapannya. Yang pertama ada perencanaan. Semuanya dimulai dari perencanaan yang matang. Kepala sekolah ini bersama tim atau biasanya guru kelas akan mengecek kelas. Apakah kursi, meja dalam kondisi yang baik, papan tulis dalam kondisi yang baik, tidak buram, apakah kipas angin itu berfungsi dengan baik, dan apalagi ya, bagaimana kondisi pencahayaan, ventilasi, dan kebersihan kelas. Lalu apakah alat bantu mengajar seperti papan tulis, proyektor, dan speaker itu tersedia dan berfungsi. Dari hasil pengecekan tersebut, kepala sekolah akan menyusun daftar prioritas atau daftar kebutuhan yang paling mendesak terlebih dahulu. Apakah ada yang perlu diperbaiki, ada yang harus diganti, ada juga yang perlu ditambahkan. Semua ini kemudian dirangkum dalam rencana kerja sekolah dan disesuaikan dengan anggaran yang tersedia. Biasanya anggaran ini dari yayasan, dari dana BOS, dan lain sebagainya. Yang kedua ada pengorganisasian. Setelah rencana yang di atas disusun, kepala sekolah tidak bekerja sendirian. Biasanya kepala sekolah akan membentuk tim yang menunjuk petugas yang bertugas untuk mengurus sarana dan prasarannya. Misalnya guru kelas yang kelasnya itu memerlukan perbaikan untuk meja dan kursi yang rusak, maka itu akan disampaikan ke kepala sekolah, lalu kepala sekolah akan meninjau dan mencoba untuk memperbaikinya gitu. Lalu yang ketiga ada pelaksanaan. Nah, setelah semua rencana dan tim siap, saatnya melaksanakan dari rencana perbaikan atau penambahan sarana dan prasarana di kelas tersebut. Contoh kegiatannya bisa berupa memperbaiki kursi atau meja yang patah, atau bakunya yang copot, lalu mengecat ulang dinding kelas yang kusam, mengganti papan tulis yang sudah tidak layak pakai. Ya, seperti papan tulisnya sangat kotor, papan tulisnya bisa sobek. Lalu memasang alat bantu pembelajaran berbasis teknologi, contohnya proyektor, speaker, ataupun menyiapkan pembelajaran yang berbasis teknologi, ya seperti kita menonton video, bermain game di PowerPoint misalnya. Lalu yang terakhir ada menjaga kebersihan kelas dengan menjadwalkan piket siswa ataupun piket guru. Selain itu, kepala sekolah juga sering bekerja sama dengan komite sekolah, orang tua siswa, bahkan pihak luar seperti sponsor atau pemerintah daerah untuk menambah dukungan terutama dalam hal pembiayaan. Lalu yang keempat ada pengawasan dan evaluasi. Kepala sekolah
Kerja kepala sekolah tidak berhenti setelah semua fasilitas tersedia. Pengawasan rutin tetap harus dilakukan setiap semester. Biasanya ada pengecekan ulang. Apakah ada fasilitas yang rusak? Seperti papan tulis, meja kursi, lalu lantai atau pintu, jendela, itu dan lain sebagainya. Lalu apakah ada yang butuh penggantian dari sarana prasarana tersebut? Lalu bagaimana dengan kondisi kebersihan kelas? Nah, evaluasi ini penting supaya kerusakan bisa cepat ditangani sehingga proses belajar mengajar siswa dan guru tetap belajar dengan tanpa gangguan. Lalu yang kelima, ini ada menumbuhkan kesadaran bersama. Yang tak kalah penting, kepala sekolah juga berperan dalam menumbuhkan kesadaran seluruh warga sekolah, baik guru ataupun siswa maupun tenaga kependidikan, untuk menjaga sarana prasarana. Yang misalnya mengatur jadwal piket kelas, memberikan edukasi tentang pentingnya menjaga kebersihan dan merawat fasilitas sekolah, lalu memberi contoh langsung bagaimana cara menjaga fasilitas umum. Biasanya kepala sekolah akan memberikan contoh langsung kepada siswa. Dok, ini tolong disapu, buang sampah pada tempatnya ya. Setiap habis makan kita cuci tangan agar kebersihan kita pun terjaga. Jangan lupa sampah makanannya itu dibawa ke luar dan dibuang ke tempat sampah. Biasanya seperti itu. Lalu apa manfaat untuk semua ini? Ketika sarana dan prasarana kelas dikelola dengan baik oleh warga sekolah, guru ini bisa mengajar dengan nyaman, siswa bisa belajar dengan fokus tanpa ada kendala, suasana kelas itu menjadi kondusif dan tidak wung gitu. Wah, ini kursiku rusak, wah mejaku goyang-goyang. Tidak akan seperti itu ya. Lalu kesehatan dan keselamatan siswa itu lebih terjaga. Ya kan, meja yang ada pakunya itu akan, jika dibenarkan oleh warga sekolah, maka tidak akan menyebabkan kekacauan ya, atau tidak akan menyebabkan bahaya bagi anak ketika belajar. Lalu akhirnya tujuan utama pendidikan pun bisa tercapai. Proses belajar mengajar itu belajar dengan normal, optimal, kondusif, dan hasil belajar siswa pun meningkat. Nah, kita sudah masuk di akhir video ini. Yang berisi di sini adalah kesimpulan dari bahasan yang kita bahas tadi. Nah, kesimpulannya dari pengelolaan sarana prasarana oleh kepala sekolah ini adalah pengelolaan oleh kepala sekolah ini bukanlah pekerjaan yang mudah, tapi sangat penting. Dengan perencanaan yang baik dan pengorganisasian yang rapi, serta pelaksanaan konsisten dan pengawasan yang rutin, serta kerjasama dari semua pihak, sekolah pun bisa menjadi tempat belajar yang nyaman, aman, dan menyenangkan. Mari kita sama-sama dukung upaya kepala sekolah dan seluruh warga sekolah dalam merawat sarana prasarana yang ada, karena sekolah yang rapi, bersih, dan nyaman adalah tanggung jawab kita bersama. Terima kasih ya sudah menonton video ini. Semoga bermanfaat dan sampai jumpa lagi di video edukasi berikutnya. Dah.